Tahukah Anda, di mata adat Minang, kemuliaan tidak dilihat dari apa yang tampak di luar, melainkan dari apa yang bersemayam di dalam hati. Semuanya berpegang pada satu tiang agung, adat Basandi Syarah, Syarak Basandi Kitabullah. Sair yang balam jo barabah lalu balam mandi. Sair yang salam sarato sambah lalu salam kumbali. Pai baburu mandape ruso dijua kapasak baso. Salamat datang dun sanak kasadonyo, salamat basuo di kanal kitoko. Sakilat ambiak kasalendang, dibawa anak turun mandi. Jo adat ambo makapalang, jo agamo nan jauh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi, salam luhur, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya, tempat kita menggali kembali harta karun kearifan leluhur yang tak lekang oleh waktu. Di jantung kehidupan masyarakat Minangkabau, tersimpan sebuah prinsip agung yang menjadi tiang penyangga segala tata cara dan perilaku, yaitu adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Artinya, adat bersumber pada aturan agama, sedangkan aturan agama bersumber pada kitab Allah, Al-Quranul Karim. Kedua sumber ini tidak berjalan sendiri-sendiri atau saling bertentangan, melainkan bersatu padu bagaikan jiwa dan raga. Adat memberikan bentuk dan tata cara dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan syariat memberikan landasan kebenaran dan petunjuk hakiki. Mari kita telusuri makna mendalam salah satu norma luhur yang menjadi cermin kepribadian orang Minangkabau. Ada pepatah yang menjadi pedoman hidup turun-temurun. Nan kuriak iolah kundi, nan merah iolah sago, nan baik iolah budi, nan indah iolah baso. Nilai-nilai di dalamnya sepenuhnya selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ali Imran ayat 159. Fabima rohmatim minallahi lintalahum, walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lan faddu min haulika, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau, Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Ayat ini menegaskan bahwa sikap lemah lembut adalah rahmat yang harus dipelihara, sedangkan kekerasan hanya akan menjauhkan hati manusia satu sama lain. Surat Fatir ayat 10. Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yu'ankusu ala nafsihi. Waman awfa bima ahada alaihullaha fasayu'tihi ajron azima. Artinya, bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Ayat ini mengingatkan bahwa kemuliaan sejati terletak pada ketulusan hati dan kesetiaan dalam berjanji, bukan pada kemewahan atau kedudukan semata. Pepatah ini mengajarkan kita membedakan rupa luar dengan hakikat yang sesungguhnya. Kulit kundi yang berwarna cerah hanyalah pembungkus. Yang berkhasiat adalah isinya. Begitu pula kulit sagu yang kemerah-merahan. Inti sagunya yang menjadi sumber kehidupan. Dari perumpamaan kundi dan sagu tadi,
tersimpul makna kehidupan yang sangat besar. Kemuliaan tidak terletak pada rupa yang berkilau atau hiasan luar yang indah semata, melainkan pada apa yang bersemayam di dalam hati dan terwujud nyata dalam setiap perbuatan. Budi adalah inti dari segala kebaikan. Ia merupakan kumpulan sikap, sifat, dan watak mulia yang tumbuh subur di dalam hati nurani manusia. Budi lahir dari pemahaman yang mendalam akan kebenaran agama, rasa kasih sayang yang tulus, serta kesadaran penuh akan hak dan kewajiban diri maupun sesama. Tanpa budi, kekayaan yang melimpah, kedudukan yang tinggi, atau kepandaian yang luas hanyalah benda yang berkilau namun tak berkhasiat. Bahkan bisa menjadi bumerang yang melukai dan merusak tatanan kehidupan bersama. Sebaliknya, ketika budi menjadi landasan, kita mampu merajut persaudaraan yang erat, menjaga keharmonisan antar suku dan kaum, serta menyelesaikan setiap persoalan dengan jalan yang bijaksana dan adil. Budi mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kebenaran di atas kepentingan pribadi. Baso adalah wujud nyata dari budi yang telah matang dan mekar. Baso berarti tutur kata yang santun, sikap yang lemah lembut, serta perbuatan yang menyenangkan hati orang lain dan tidak menyakiti siapapun. Ia menjadi jembatan penghubung hati yang satu dengan hati yang lain, mampu meluluhkan kekerasan, meredakan amarah, dan mendamaikan segala perbedaan. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang baru kita dengar. Kekerasan hanya akan menjauhkan manusia, sedangkan sikap lemah lembut adalah rahmat yang menyatukan hati. Lebih jauh lagi, kemuliaan sejati tidak datang dari harta warisan atau pangkat yang diwariskan, melainkan dari ketulusan hati dan ketakwaan, sebagaimana ditegaskan dalam surat Fatir ayat 10. Di sisi Allah yang berharga adalah janji yang ditepati dan amal yang didasari keikhlasan, bukan sekedar penampilan luar. Bagi orang Minangkabau, budi dan baso menjadi sepasang yang tak terpisahkan. Budi sebagai akar yang kokoh, baso sebagai dahan yang rindang dan teduh. Inilah yang membentuk kepribadian orang Minang. Rendah hati namun teguh pada prinsip. Kaya akan ilmu namun tetap santun dalam bertindak. Selalu berpegang pada kebenaran namun tetap penuh kasih sayang. Nilai budi dan baso tidak hanya menjadi pengetahuan semata, melainkan harus tumbuh dan melekat menjadi watak yang tercermin dalam setiap langkah kehidupan. Bagi orang Minangkabau, norma ini menjadi pedoman yang tak terpisahkan, membentuk pribadi yang rendah hati namun teguh memegang prinsip, kaya akan pemahaman namun tetap santun dalam bertutur dan bertindak. Hubungan antara adat dan agama sangat erat, tak dapat dipisahkan seperti akar dan pohon. Budi adalah akar yang kokoh, tumbuh dari pemahaman ajaran agama, tertanam kuat di dalam hati, menjadi sumber segala kekuatan dan kebaikan. Tanpa akar, pohon akan mudah roboh diterpa angin. Tanpa budi, kehidupan masyarakat akan goyah dan terpecah belah. Baso adalah dahan yang rindang, menjadi tempat berteduh dan membawa manfaat bagi sesama, melindungi dan menyatukan orang-orang di sekitarnya. Ia menyebarkan kebaikan agar terasa damai dan menyenangkan. Segala perbuatan yang selaras syariat adalah buah yang manis dan berkah. Setiap tindakan yang didasari budi dan dibungkus baso, serta sesuai dengan aturan Allah akan menghasilkan kebaikan yang kekal dan membawa pahala di sisinya. Semua ini tumbuh subur dan lestari di bawah naungan prinsip agung. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Artinya, adat yang dijalankan bersumber pada ajaran agama, sedangkan agama yang diamalkan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kesatuan ini menjadikan budaya leluhur tetap hidup dan relevan di setiap zaman, menjadi pedoman agar masyarakat tetap berpegang pada kearifan sekaligus tidak melupakan kewajiban kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, kehidupan bersama menjadi harmonis, damai, dan penuh berkah. Demikianlah uraian makna mendalam tentang falsafah yang mengikat budaya dan agama dalam satu keindahan. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk senantiasa memoles hati dengan budi dan baso.
Jangan lupa dukung kanal Minang Mustika Jaya dengan cara like, bagikan, dan subscribe agar nilai-nilai luhur ini terus terjaga dan dikenal oleh generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.